Di tengah Samudra Hindia, tersembunyi sebuah pulau kecil yang istimewa. Inilah Christmas Island atau Pulau Natal. Sebuah tempat di mana budaya Asia dan Eropa berpadu dengan harmonis dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Letaknya hanya 350 km dari Pulau Jawa, namun secara resmi merupakan wilayah Australia. Yang mengejutkan, meskipun namanya identik dengan perayaan umat Kristiani, pulau ini justru mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Bagaimana ceritanya sebuah pulau bernama Natal justru menjadi rumah bagi komunitas Muslim, dan bagaimana kehidupan mereka di sana menjalankan ibadah dan mempertahankan tradisi di tengah lingkungan yang unik ini. Mari kita bahas lebih dalam bersama-sama keajaiban tersembunyi di Pulau Natal ini. Pada tanggal 25 Desember 1643, Kapten William Mynors, seorang pelaut Inggris, menemukan sebuah pulau yang belum terpetakan saat berlayar di Samudra Hindia. Karena penemuannya terjadi pada hari Natal, ia pun memberi nama pulau tersebut Christmas Island sebagai peringatan akan hari bersejarah itu. Christmas Island memiliki luas sekitar 135 km persegi, sebanding dengan luas kota Denpasar. Pulau berbentuk oval dengan panjang 18 km dan lebar 13 km ini merupakan puncak gunung bawah laut yang muncul ke permukaan. Meski telah ditemukan, pulau ini tidak banyak diperhatikan hingga hampir 2 abad kemudian. Pada tahun 1688, William Dampier menjadi orang Eropa pertama yang mendarat di pulau ini. Namun, kehidupan permanen di pulau ini baru dimulai setelah seorang ilmuwan Inggris bernama John Murray menemukan deposit fosfat yang melimpah pada tahun 888. Penemuan ini mendorong Inggris untuk secara resmi menduduki pulau ini dan memulai eksploitasi sumber daya alamnya, yang kemudian mulai berkembang dari pulau terpencil menjadi wilayah yang bernilai strategis dan memiliki nilai ekonomi. Penemuan fosfat mengubah nasib pulau kecil ini selamanya. Pada 1890-an, pertambangan fosfat mulai beroperasi dan perusahaan Inggris mendatangkan pekerja dari berbagai wilayah, terutama dari Cina Selatan, Melayu, dan Singapura. Inilah awal mula terbentuknya masyarakat multikultural yang kini menjadi ciri khas Christmas Island. Selama beberapa dekade, administrasi pulau ini berada di bawah koloni Singapura sebagai bagian dari Kekaisaran Inggris. Perjalanan sejarah pulau ini sempat terganggu selama Perang Dunia Kedua ketika Jepang berhasil mendudukinya dan menerapkan tanam paksa serta menghentikan aktivitas penambangan fosfat. Namun, sejarah pulau ini berubah lagi setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1958, Inggris memutuskan untuk menyerahkan Christmas Island kepada Australia. Mengapa pulau ini, yang sebenarnya lebih dekat ke Indonesia, justru menjadi milik Australia? Jawabannya berkaitan dengan kondisi geopolitik saat itu. Pertama, Indonesia saat itu masih dijajah oleh Belanda, dan setelah merdeka, Indonesia fokus pada konsolidasi wilayahnya sendiri. Sementara itu, Australia sebagai negara persemakmuran Inggris dianggap lebih mampu mengelola pulau ini, terutama dari segi keamanan dan ekonomi. Inggris juga cenderung ingin melepas wilayah-wilayahnya ke negara-negara persemakmurannya seperti Australia daripada ke negara lain. Meskipun terletak di lokasi terpencil di Samudra Hindia, Christmas Island tetap menjadi perhatian serius pemerintah Australia. Berbagai fasilitas disediakan untuk mendukung kehidupan penduduk dan kegiatan ekonomi di pulau ini, termasuk bandara, pelabuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Misalnya Christmas Island Airport, yang memegang peran krusial sebagai penghubung utama pulau ini, khususnya sebagai penghubung ke daratan utama Australia. Bandara ini tidak hanya melayani transportasi penumpang, tetapi juga menjadi jalur vital untuk pengiriman barang-barang kebutuhan sehari-hari, mengingat lokasi pulau yang terisolasi. Berbagai fasilitas ini diberikan sebagai upaya pemerintah Australia untuk menunjukkan komitmennya dalam memastikan kesejahteraan penduduk dan keberlanjutan kehidupan di Christmas Island. Di pulau ini terdapat 3 kelompok etnis utama, yaitu Tionghoa, Melayu, dan Eropa Australia. Mereka hidup rukun bersama, membentuk masyarakat multikultural yang unik.
Komunitas Tionghoa adalah kelompok terbesar yang bermukim di pulau ini. Mereka membawa tradisi dan budaya mereka seperti perayaan Tahun Baru Imlek yang selalu dirayakan dengan semarak setiap tahun. Sementara itu, komunitas Melayu juga memberikan kontribusi budaya dan tradisi mereka. Kehidupan masyarakat Muslim Melayu menjadi bagian penting dari mosaik sosial Christmas Island, di mana toleransi dan saling menghargai bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bernama Christmas Island, mayoritas penduduknya justru menganut agama Islam. Berdasarkan data terbaru, sekitar 22% populasi pulau ini beragama Islam, sementara sisanya beragama Buddha, Protestan, dan Katolik. Area pemukiman di Christmas Island sangat terbatas, hanya sekitar 10% dari total luas pulau. Sementara itu, sekitar 65% wilayah pulau ini merupakan taman nasional yang dilindungi yang menjadi habitat bagi beragam spesies flora dan fauna endemik. Penduduk Christmas Island tinggal tersebar di beberapa kawasan pemukiman, dengan konsentrasi utama di Silver City dan kampung di bagian timur laut pulau. Kedua kawasan ini terletak dekat dengan Flying Fish Cove, yang merupakan pusat administrasi dan ibu kota dari pulau ini. Silver City yang awalnya dibangun untuk pekerja tambang, kini menjadi pusat komunitas dengan nuansa Melayu yang kuat. Tidak jauh dari Silver City, terdapat kampung, di mana kehidupan komunitas Muslim Melayu berpusat di sekitar masjid. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran agama dan kegiatan sosial. Meski bangunannya sederhana, perannya sangat vital dalam menjaga identitas budaya dan agama masyarakat Muslim. Di pulau ini, perayaan hari besar agama seperti Natal, Tahun Baru Imlek, dan Idul Fitri sering dirayakan bersama-sama sehingga menciptakan suasana kebersamaan yang kental. Pemerintah Australia juga mendukung kebebasan beragama dengan mengakui hari-hari besar agama yang ada di pulau ini sebagai hari libur lokal, termasuk Hari Besar Islam, serta memberikan bantuan finansial untuk pemeliharaan masjid dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Masyarakat Muslim Melayu Christmas Island berperan aktif dalam aspek sosial ekonomi seperti bekerja di sektor pertambangan, pemerintahan, dan pariwisata. Mereka juga turut memperkaya budaya lokal melalui masakan halal seperti nasi lemak dan rendang. Meski hidup harmonis, mereka menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses kebutuhan akibat isolasi geografis dan harga barang impor yang tinggi. Migrasi generasi muda ke daratan Australia juga mengancam keberlanjutan komunitas dan penduduk di pulau ini. Namun, di tengah berbagai tantangan sosial tersebut, pulau ini tetap menyimpan pesona alamiah yang menakjubkan. Kekayaan alam Christmas Island tidak kalah menarik dibanding keragaman budayanya. Selain dikenal karena fosfatnya, pulau ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Berbagai jenis burung langka seperti Christmas Island Frigate Bird dan Golden Bosun bersarang di pulau ini. Di perairannya terdapat terumbu karang yang indah dengan beragam spesies ikan dan biota laut. Hutan hujan tropis yang menutupi sebagian besar pulau menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna endemik. Yang paling terkenal dan telah menjadi ikon utama Christmas Island tentunya adalah kepiting merah. Setiap tahun, puluhan juta kepiting merah melakukan perjalanan dari hutan ke pantai untuk berkembang biak. Migrasi ini menciptakan pemandangan yang spektakuler dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pemerintah setempat membangun terowongan dan jembatan khusus untuk melindungi kepiting merah selama migrasi. Bagi penduduk lokal, kepiting ini bukan hanya daya tarik wisata, tetapi juga menjadi simbol budaya yang membanggakan dan menyatukan masyarakat. Dengan segala keunikan dan tantangannya, Christmas Island tetap menjadi contoh nyata dari harmoni multikultural. Di pulau ini, masyarakat Muslim Melayu hidup berdampingan dengan komunitas Tionghoa dan Eropa Australia dalam semangat toleransi. Komunitas Muslim telah menjadi bagian penting dari kekayaan budaya pulau melalui nilai-nilai Islam dan kontribusi sosial ekonomi mereka. Dengan dukungan pemerintah Australia dan semangat masyarakat, mereka terus membangun masa depan yang inklusif. Dengan segala keunikan dan keragamannya, mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan penghalang. Masyarakatnya telah membuktikan bahwa dengan saling menghormati, berbagai budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis.
Di pulau kecil yang penuh keajaiban ini, kita menemukan pelajaran besar tentang toleransi dan kebersamaan yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika suatu hari kamu berkunjung ke Pulau Natal, jangan hanya terpesona oleh keindahan alamnya, tapi tengoklah lebih dalam dan kamu akan menemukan kisah-kisah inspiratif tentang manusia yang hidup bersama dalam perbedaan, saling menghormati, dan saling menguatkan. Dan itulah esensi sejati dari kehidupan. Sampai di sini episode Ragam Dimensi kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai habis. Mohon untuk terus support channel ini ya. See you in the next dimension.